Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah tutorial kembali mengenai pembuatan speed test internet ya. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel saya ya. Subscribe channel saya. Kemudian bantu saya untuk like dan share video yang sudah saya buat, atau boleh teman-teman share video yang sedang saya buat ini. Oke, langsung aja ya, kita akan membuat sebuah speed test menggunakan server sendiri ya tentunya. Kalau teman-teman sering main internet pastinya udah tahu apa itu speed test. Jadi biasanya kalau teman-teman ingin melihat kecepatan internet, teman-teman langsung aja kan ketikkan speed test. Ini langsung mengarah, harus saya tunjukkan. Nah, ini di Google ya, speed test biasanya kan gitu. Teman-teman biasanya juga pakai speed test milik Ookla ya, ini Ookla milik Ookla, teman-teman tes dan ya itu muncul speed testnya. Tapi mengapa saya di sini ingin membuat speed test sendiri, speed test milik sendiri menggunakan server sendiri? Karena speed test Ookla ini dipakai bebarengan ya, bebarengan dengan orang-orang di luar sana. Nggak tahu berapa jumlah orangnya, bisa aja jutaan orang ya yang lagi speed test, dan tentunya itu nggak akurat ya, kurang akurat dengan speed internet yang kita miliki. Nah, saya memiliki speed internet 100 MB dan di sini hanya terbaca 78 Mbps, sedangkan saya cek penggunaan internet di jaringan saya itu nggak terlalu banyak. Jadi ini kelihatan kurang akurat ya. Jadi itu alasannya saya membuat sebuah speed test sendiri menggunakan server sendiri, dan tentunya performa server sudah kita ketahui, speed server juga kita ketahui. Jadi itu lebih privat ya, privat, yang gunain juga kita sendiri. Jadi nggak ada orang lain yang mengganggu atau sedang tes internetnya juga. Oke, langsung aja. Ini public speed test dan saya akan membuat privat speed test menggunakan server VPS ya. Yang pertama ya, teman-teman akses server teman-teman. Nah, ini server saya, dan teman-teman konfigurasi menggunakan putih. Nah, ini server saya, dan kebetulan di server saya ini kan udah ada web server yaitu Apache, kemudian PHP juga udah saya install. Jadi pastikan dulu server teman-teman itu mempunyai web server, baik itu Apache atau Nginx dan lain-lain. Teman-teman pastiin itu udah mempunyai web server, kemudian PHP-nya juga harus diinstal, baik itu PHP 5, PHP 7 dan PHP versi lain yang teman-teman install. Kemudian yang kedua ya, teman-teman perhatiin folder penempatan script webnya. Jadi kalau saya akses di sini, saya akses IP ya, saya lupa IP-nya ya, ini bener IP-nya. Oke, memang ini tampilan website di VPS saya jika menggunakan IP. Tapi kalau teman-teman udah konfigurasi menggunakan domain ya menyesuaikan aja. Oke, balik lagi ke akses VPS. Nah, di server saya sendiri ini juga udah memiliki berbagai website ya. Ini folder-folder websitenya. Dan kalau yang IP ini adalah di folder maintenance ya, di folder maintenance. Dan untuk web saya yang lain ya ada di folder-folder lain ya. Jadi meskipun satu server ya, kalian udah tahu mungkin ya, server itu nggak hanya menampung satu website aja, tapi bisa banyak website tergantung kapasitas server teman-teman. Oke, lanjut. Nanti saya akan akses seperti ini ya. Jadi kita harus buat folder terlebih dahulu.
di folder website teman-teman, buat folder. Oke, ini foldernya ya. Dan yang terakhir, teman-teman harus download open source speed test. Nah, jadi di Google aja ya, googling, ketikkan aja open source speed test. Nah, di sini nanti akan ada ini tampilan searchingnya ya. Dan saya di sini memilih yang di GitHub. Sebenarnya sama aja, mau teman-teman pakai open source yang mana sama aja ya, itu tergantung script yang dibuat oleh kreator ya. Jadi yang saya ingin coba adalah yang di GitHub. Mengapa di GitHub? Karena di GitHub ini pengembangannya lebih terupdate ya, karena kita pun bisa mengembangkan atau menyarankan script atau kode yang ingin kita perbaiki di komunitas ini. Oke, kemudian kita clone, download. Oh ya, kalau teman-teman tadinya searching di Google tapi nggak ketemu website ini ya, teman-teman langsung aja akses ini GitHub speed test gitu ya. Oke, ini udah di download, saya open folder. Ini saya upload aja langsung, saya upload. Oke, udah selesai upload ya. Ini kan masih dalam bentuk zip, jangan lupa untuk di unzip. Kita masuk ke folder dulu, ml maintenance. Nah, ini folder saya, unzip. Oh ya, lupa masuk ke speed test terlebih dahulu, unzip foldernya ya, unzip foldernya, unzip filenya. Oke, kemudian saya refresh. Setelah di refresh, ini akan muncul folder ya, folder lagi speed test master. Ini saya delete dulu yang zipnya karena udah ada ekstrak, jadi nggak dipakai. Nah, di dalam folder ini ada beberapa file ya. Nah, saya inginnya itu di folder speed test, jadi bukan di folder ini. Jadi saya pindah terlebih dahulu menggunakan command. Oke, cara pindahnya ya ketikkan mv atau mov, kemudian f, nama foldernya kasih tanda bintang. Tanda bintang ini adalah menyeleksi semua file yang ada di folder tersebut. Kemudian saya ingin pindah ke folder www.tml maintenance speed test. Oke, setelah saya refresh, maka filenya akan berpindah di folder yang sudah saya inginkan. Sedangkan di folder ini, jika kita refresh, akan kosong. Oke, jadi ini udah oke. Kemudian di sini ada example ya, example HTML. Nah, teman-teman bisa milih salah satu. Pengen tampilan speed testnya itu seperti apa? Nah, ini udah ada contohnya ya. Jadi saya ingin merubah yang tampilan basic aja ya. Saya ubah ke index HTML. Oke, udah. Kemudian kita akses lagi alamat IP-nya. Ya, saya salah tulis. Nah, ini tampilan speed testnya ya, sangat basic sekali ya. Ini hanya kelihatan downloadnya, kemudian upload. Saya ingin akses file yang lain dulu, cat, menggunakan cat ya. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan metode seperti ini. Nah, ini menggunakan cat. Saya run test. Oke, latency, dia lagi ngetes latency. Speednya ya, dia lagi ngetes speed. Nah, ini speednya lagi jalan ya, lagi running. Nah, ini nggak bisa dilihat speednya berapa, cuma dari tampilan grafik ini teman-teman bisa ngelihat ini speednya hampir 100 MB ya. Ya, sesuai karena ada pemakaian bandwidth juga di jaringan saya. Kemudian saya ingin coba-coba yang lain, progress bar.
kayaknya ini lebih menarik ya daripada yang tadi ya. Nah, mengapa saya harus ubah ke indeks HTML? Karena ya teman-teman tahu server web itu akan membaca file yang pertama kali dibaca adalah file index ya. Jadi file index secara default lah, secara standar kalau nggak diotak-atik, web servernya itu adalah membaca file index HTML atau indeks PHP. Jadi kalau teman-teman ingin mengaksesnya langsung menggunakan folder tanpa mengetikkan nama filenya, teman-teman ubah aja ke indeks HTML. Oke, ini bank up, saya ubah ke bank up. Kemudian ini progress bar ya, progress bar saya ubah ke indeks. Oke, indeks. Kemudian ini saya hapus, saya akses langsung ke folder. Tampilannya masih seperti ini, teman-teman coba refresh. Nah, tampilannya akan muncul seperti yang kita inginkan. Mengapa tadi tampilannya masih tampilan yang pertama? Karena di browser Chrome atau di browser lain memiliki fitur coki atau seperti apa ya istilahnya, coki itu kan makanan ya. Jadi seperti ada file yang disimpan di Chrome, sebelum kita refresh file tersebut akan tetap ada gitu. Oke, kemudian kita start ya. Ini tes ping juga di tesnya, download juga di tesnya. Oke, lebih akurat ya daripada speed test yang awal tadi, karena speed test awal tadi hanya 70-an Mbps atau 80 ya, lupa saya. Nah, di sini 90-an Mbps, lebih akurat dibanding speed test yang versi public atau banyak yang makainya. Jadi ya mungkin sewaktu saya mencoba speed test yang public tadi ya, orang lain juga mencobanya, entah berapa orang. Jadi server di speed test yang public tadi itu akan berat, jadi itu mengurangi speed yang aslinya gitu ya. Kalau private ya teman-teman ya tergantung server teman-teman. Kalau servernya teman-teman bagus ya tentunya speed testnya lebih akurat. Untuk membuktikan apakah speed test ini masuk ke server saya atau enggak, kita buktikan dengan melihat traffic di server saya ya. Saya menggunakan aplikasi Nload. Nah, ini akan monitoring interface di VPS saya. Ini bisa terlihat current connection-nya masih kecil sekali ya, 10 KB, 14, 5 dan terusnya, karena memang nggak ada yang lagi test speed. Dan bagaimana jika saya start sambil saya lihat ini ya, ini speed di VPS atau di server saya juga akan naik 80 MB per second. Nah, jadi waktu kita tes, speed pemakaian di server juga pasti akan naik. Nah ya, begitu juga dengan uploadnya ya. Begitu juga dengan uploadnya akan naik juga ketika speed test itu mengarah ke bagian upload. Oke, sesimpel itu. Sebenarnya simpel, nggak terlalu panjang videonya, cuma saya juga banyak penjelasan jadi agak panjang, ini 10-an menit mungkin. Jadi oke, sampai di sini aja tutorial hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya di YouTube ya. Dan bantu saya untuk share video ini di sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.